warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan Prodi Perbankan Syariah. Nama saya Rizka Fadila Nasution dengan NIM 24401000022. Nama saya Dea Octavia Nasution dengan NIM 2441000. Di sini kami akan mempresentasikan tugas beliau dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang berjudul Tujuan dan Manfaat Analisis Pekerjaan dalam Sumber Daya Insani dengan dosen pelapor bidang Permatasari. Selamat menonton. Analisis pekerjaan adalah kegiatan untuk mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat informasi tentang tugas, tanggung jawab, kewajiban, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Hasil analisis biasanya berupa yang pertama job description atau uraian jabatan. Biasanya itu berisi tentang tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang. Yang kedua adalah job specification ataupun juga spesifikasi jabatan. Biasanya itu berisi tentang syarat tenaga kerja seperti pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan. Intinya analisis pekerjaan itu semacam panduan untuk kita supaya tahu apa isi pekerjaan tersebut dan siapa yang berhak untuk mendapatkan pembinaan tersebut. Yang kedua, tujuan analisis pekerjaan, yaitu tujuan analisis pekerjaan menjadi dasar rekrutmen dan seleksi. Beberapa tujuan analisis pekerjaan yaitu satu, menjadi tanggung jawab dan tugas para karyawan. Yang kedua yaitu menentukan gaji dan kompensasi yang adil. Yang ketiga, menentukan karyawan dan perkembangan karyawan. Yang keempat yaitu mencari skill dari karyawan. Intinya dari tujuan analisis pekerjaan yaitu organisasi, instansi maupun perusahaan tahu apa yang dibutuhkan, siapa yang dibutuhkan, dan bagaimana skill bekerja. Manfaat analisis pekerjaan untuk organisasi yang pertama itu pertama untuk mengambil keputusan, yang kedua tugas lebih cepat dan gampang, yang ketiga gampang dalam mengatur organisasi, dan yang keempat bagus untuk rencana SDM. Dan untuk karyawan yang pertama itu tugas dan tanggung jawab lebih jelas, jadi berdasarkan pengembangan potensi, dan tiga membantu merencanakan dan produksi. Jadi manfaatnya ada dua arah, yaitu organisasi lebih rapi, karyawan lebih jelas jalannya. Yang keempat yaitu metode analisis pekerjaan. Ada 4 macam metode analisis pekerjaan, yaitu satu, wawancara, yang bagaimana cara atasan dan karyawan menanya dan menjawab. Yang kedua yaitu observasi, yaitu seorang perusahaan, instansi maupun organisasi melihat langsung kerja dari calon karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu catatan harian atau workbook diary, yaitu seorang karyawan menulis bagaimana dia bekerja dan lalu dia memberikan itu kepada perusahaan, instansi maupun organisasi. Yang keempat yaitu kuesioner, yaitu seorang karyawan mengisi data diri kepada perusahaan dan perusahaan memberikan selembar kertas. Intinya itu begini, kita harus memilih metode apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan kalau bisa kita harus memilih lebih dari satu agar hasilnya lebih akurat. Contoh analisis pekerjaan yang pertama itu customer service ataupun CS. Job description-nya ataupun uraian jabatannya itu yang pertama meliputi melayani pelanggan via telepon, chat atau langsung, menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan, memberikan informasi, produk dan jasa, membuat laporan harian terkait keluhan dan solusi. Adapun job specification ataupun spesifikasi jabatan yaitu contohnya seperti minimal SMA ataupun SMK, lebih baik D3 ataupun S1, komunikatif dan sabar, mampu bekerja dengan target yang di bawah tekanan, menguasai komputer dasar, dan berpengalaman CS jadi nilai plus. Metode analisis yang cocok juga meliputi wawancara, yaitu menggali langsung pengalaman dan cara menangani keluhan. Lalu catatan harian ataupun work log, yaitu diary, dokumentasi, interaksi, dan aktivitas harian. Alasannya dikarenakan CS butuh komunikasi dan sabar menghadapi situasi beragam, yaitu metode cerita dan catatan lebih pas. Kesimpulannya, customer service, wawancara, catatan harian lebih ke komunikasi dan interaksi.
Contoh analisis pekerjaan kedua yaitu operator produksi pabrik. Job description ataupun uraian jabatannya meliputi mengoperasikan mesin sesuai SOP, memastikan kualitas produk sesuai standar, melakukan perawatan ringan pada mesin, melaporkan masalah ke teknisi komputer. Job specification ataupun spesifikasi jabatan juga meliputi minimal SMA ataupun SMK, jurusan teknik ataupun mesin, teliti dan disiplin, siap bekerja shift, paham dasar mesin produksi, sehat jasmani dan rohani. Metode analisis yang cocok juga meliputi dari observasi, yaitu amati langsung pekerjaan rutin dan teknis. Adapun meliputi kuesioner, yaitu untuk tahu kendala kerja seperti mesin, shift, dan standar. Kesimpulannya, operator produksi bersama observasi ditambah kuesioner yaitu pasti lebih di teknis dan rutinitas.